Oke, Oke. oke, Bang Minora sedikit dong menanggapi pada akhirnya Wenda muncul walaupun hanya video klarifikasi dan permintaan maaf di sosial media. Gimana Bang? Ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan, saya sudah juga melihat ya postingan klarifikasi permintaan maafnya S itu, dan kalau menurut pendapat saya nih ya, Mm-mm. boleh dong saya berpendapat ya, itu permintaan maafnya itu, klarifikasi itu kan kalau menurut saya itu sangat bias ya. Karena kan konteks persoalannya kan adalah ucapannya dia yang menyerang secara personal, yang tidak etis, tidak patut ya, menyebutkan satu nama hewan kan begitu ya, kepada orang yang pernah menjadi suaminya, ya, pernah menjadi pasangannya, pernah memberikan nafkah, pernah memberikan perlindungan, banyaklah ya sejarahnya. Dan bukan hanya sekedar itu saja, tapi orang yang ucap apa disindir dengan kata-kata hewan itu juga adalah ayah kandung dari anaknya, ya. Bayangkan bagaimana secara psikologis anak-anak juga pasti akan dapat tekanan ya dari teman-temannya kalau misalnya eh, anak-anak zaman sekarang sudah pegang gadget dan kemudian mungkin tahu berita itu, dan akhirnya pasti akan ada pertanyaan kepada anak-anak itu gitu loh, bahwa ayahnya itu hewan atau bahwa ayahnya itu cong. Nah, ini kan jadi akan sangat tidak tidak elegan sekali ya. Nah, jadi kalaupun memang misalnya meminta maaf ya, seharusnya akan lebih simpati lagi kalau permintaan maaf itu ditujukan kepada Ruben Onsu, ya, orang yang secara patut diduga yang disebut dengan apa yang dikatakan dia dalam live TikToknya. Karena kalau tidak Robin Onsu lalu siapa lagi kan begitu. Karena sekarang kan berseterunya kan dengan mantan suami. Nah jadi dari awal sampai akhir tayangan itu saya tidak melihat sama sekali ada kata-kata permintaan maaf dengan tulus kepada Robert Onsu yang sudah di, apa dikatai cong, dikatai nama hewan, tidak dihargai apapun pemberiannya kan begitu ya. Dan semua permintaan maaf itu hanya ditujukan kepada masyarakat, kepada netizen, kepada keluarga. Jadi saya rasa itu permintaan maaf yang tidak tepat sasaran ya, dan jadi kurang nilainya kalau menurut pendapat kami karena tidak menyebutkan nama Ruben Onsu itu. Jadi sangat wajar ya kalau kemudian netizen itu yang sekarang juga sudah cerdas itu menyimpulkan jangan-jangan ini ada kaitannya dengan tanggal 6 2006 kan begitu ya, takut ada yang namanya itu cancel culture kan begitu ya, dan ini patut diduga akan ke arah sana. Nah, kalau memang misalnya dugaan para netizen itu permintaan maaf dan klarifikasi itu karena tuntutan karena adanya 662 2006 ini, ya sangat disayangkan permintaan maaf itu hanya sekedar retorika, bukan ucapan yang tulus, karena tujuannya hanya untuk menyelamatkan masyarakat tidak melakukan boykot dan tidak melakukan yang namanya cancel culture tadi itu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kami tidak bisa memberikan tanggapan yang lebih jauh karena memang tidak ada nama uh, Robert Onsu dalam klarifikasi permintaan maaf tersebut. Tapi kan alih-alih mungkin permintaan maaf, justru netizen ataupun publik melihat bahwa selama video tersebut viral tertuju indikasinya tertuju kepada RO sendiri sampai mungkin kita lihat dari karyawannya juga Iya, pun iya, memancing-mancing iya. segala macam gimana nih Bang? Ya, kan seperti yang tadi saya katakan, ya, karena ini perseteruannya yang ramai dan memanas ini adalah perseteruan antara S dengan RO, ya, dengan klien kami Ruben Onsu, diawali dari mengenai masalah jadwal berkumpul dengan anak, kemudian cerita tentang masalah nafkah, ya, terus kemudian bergeser kepada yang namanya harta gono gini. Jadi jangan bicara aset ya. Karena kalau aset itu pasti itu adalah harta gono gini, ya, tidak ada aset pribadi. Karena dalam dalam perkawinan mereka itu kan tidak ada perjanjian pranikah. Dan kita boleh tahu ya, sepanjang yang kita ketahui bahwa selama ini yang menjadi tulang punggung dari keluarga itu ketika masih terikat dalam perkawinan kan hanya Ruben Onsu. Ya, ada geprek bensu, ada MOP, ada banyak sekali usaha-usaha itu meskipun memang itu adalah usaha bersama karena memang terikat selama dalam perkawinan, tapi kan kita tahu sumber-sumbernya itu dari mana. Jadi jangan bicara masalah aset, tapi ya kita harus bicara harta gono gini. Nah, jadi ketika masalah itu naik, ya, kemudian digoreng-goreng oleh para netizen di media sosial, yang akhirnya kemudian timbul suatu Celutukan. telutukan ya,
itu kan sudah pasti mengarahnya kepada Ruben Onsu. Apalagi kata kuncinya di depannya ada 200 jutanya gitu loh. Ya, karena siapa lagi sekarang ini yang bicara-bicara tentang 200 juta uang nafkah kalau tidak Ruben Onsu. Jadi kalau kemudian 200 juta itu kecil, ya kan tetot gitu ya kan udah pasti memang tidak sebut nama. Tapi siapa sih sekarang yang bersiteru dengan dia yang ada kaitannya dengan 200 juta. Jadi ini yang kurang yang mungkin masyarakat melihatnya, lu jangan anggap kita ini bodoh nih gitu loh. Karena kalau ada kode 200 jutanya udah pasti itu si Ano. Nah, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian sekarang ini ada kata-kata misalnya, sekarang saya baru menyadari perbedaannya Cong dan laki-laki. Loh siapa lagi kan begitu artinya itu. Nah, jadi ini yang sangat disayangkan kalau memang misalnya ingin membuat masalah ini teduh, tenang, mari kita menahan diri. Ini adalah hal yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman media ketika ada preskon dari pihak S dan saya mengklarifikasi preskon lagi mereka dengan alasan hak jawab atas jawaban saya. Ya, saya sudah katakan jangan berbalas pantun kita di depan publik gitu loh. Karena ketika seluruh persoalan itu sudah masuk ke ruang publik, maka kita tidak bisa cegah publik itu pasti akan beropini. Ya, dan jangan salahkan juga ketika masyarakat juga akhirnya beropini. Karena kita yang membawa masalah kita ke ruang publik. Nah, jadi harusnya kita cooling down, duduk bersama. Dari awal ketika perceraian itu berjalan kan udah bagus nih, tidak rame-rame, tidak ribut ya. Ketika Ruben mengajukan gugatan, tidak ada sanggahan, tidak ada debat, tidak ada argumentasi, ya atau rekonvensi dalam pengadilan. Sehingga putusan itu inkrah perceraian itu terjadi sudah diantisipasi kan oleh pihaknya S dengan memberikan akta perjanjian 39 itu. Di situ diatur semuanya konsekuensi dari suatu perceraian, termasuk pengaturan mengenai masalah anaknya ada di mana dan bagaimana waktu ketemu anak dengan ayahnya. Kalau itu semuanya dilakukan, kan nggak ada masalah. Kalau misalnya haknya Ruben juga dipenuhi, tidak akan ada masalah. Tapi ketika kita selalu menuntut hak kita, tapi kita mengabaikan kewajiban kita, di sini timbul masalah. Apalagi kemudian ketika kita berbicara tentang pasangan kita yang kita katakan dikejar debt collector lah, di inilah, itu kan tidak patut. Sebenarnya kalau debt collector datang, masyarakat kan nggak perlu tahu. Kalau misalnya dia hanya menginformasikan, tolong ya, jangan ada orang yang datang ke tempat saya lagi loh. Sebenarnya yang salah debt kolektornya. Kenapa datang ke rumah mantan gitu loh. Jadi ini juga menjadi sesuatu hal yang harusnya kita tidak dengan sembrono langsung buru-buru keluar, buru-buru dengan alasan untuk mengklarifikasi ngomongnya ke publik yang ditembak Ruben Onsu. Apalagi kalau misalnya dikatakan, tolong jangan ganggu klien saya lagi gitu misalnya. Ada kata-kata seperti itu. Ya, yang mengganggu kliennya kan tidak ada. Kalaupun ada yang datang, debt kolektor, yang salah debt kolektornya. Kenapa debt kolektornya datang ke rumah mantan? Yang punya kewajiban itu adalah yang punya kewajiban itu adalah Ruben, kenapa datangnya ke S? Tapi kalau misalnya kewajiban itu lahirnya ketika masih adanya ikatan perkawinan di antara mereka, saya kira wajar saja. Kalau misalnya kemudian implementasi dari hal itu juga akan berimbas pada S kan begitu. Inilah yang makanya dari awal saya katakan fairnya itu mekanisme pembagian harta gono gini itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Setelah harta gono gininya di list apa aja di data, maka kita kelompokkan. Kelompok pertama adalah harta gono gini yang tidak dibebani kewajiban. Artinya sudah bebas untuk dinikmati. Yang kedua adalah harta gono gini yang masih dibebani kewajiban selama perkawinan itu, kan begitu? Karena kan nggak mungkin ada kewajiban hanya Ruben yang tahu, nggak bisa. Apalagi ke bank, pasti harus persetujuan suami dan istri, kan begitu ya. Nah, jadi ketika itu sudah kita list seperti itu, maka yang paling mudah untuk langsung dibagi dan bisa dikuasai, bisa dinikmati oleh masing-masing pihak itu adalah harta yang tidak dibebani kewajiban. Langsung 50-50, di-appraise berapa nilainya kalau memang aset. Kalau memang aset itu nilai 1 miliar, berarti masing-masing 500 juta. Mau dijual asetnya sehingga hasilnya langsung dibagi 500 juta, atau ada orang yang ingin memiliki aset tersebut, maka yang ingin memiliki aset tersebut memberikan tunai 500 juta kepada satu pihak yang lainnya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, ini kan akan clear. Jadi akan terpenuhilah kata-kata dalam Akta 39 yang dikatakan akan diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan pihak pertama setelah
akta ini ditandatangani kan begitu. Ini kan tidak terrealisasi. Ketika kita minta ribut-ribut. Ya dianggap kita nggak pantas untuk meminta apa yang menjadi hak kita. Disuruh bayar kewajiban dulu. Sementara kewajibannya kalau ditengok dari perjanjiannya menjadi tanggung jawab para pihak sampai lunas. Nah, jadi ini yang harusnya kita harus janganlah artinya itu mau cari menang-menang kan begitu ya. Nah, jadi ketika artinya itu misalnya kemudian ada hal-hal yang lain, tinggal duduk bersama, ya. Seperti misalnya dikatakan kita ingin kewajiban yang ada di bank itu, KPR itu diambil alih, misalnya oleh SO nggak jadi persoalan, ambil alih saja. Tapi ketika kemudian pengambil alihan itu ada tendensi yang dikhawatirkan oleh Ruben itu akan dikatakan sebagai aset pribadi bukan harta gono gini, Ruben keberatan dong, karena dia harus tahu dan dia harus yakin bahwa anak-anak tahu aset itu bukan aset pribadi S, tapi aset bersama kedua orang tuanya. Makanya dia bilang kita harus hitung-hitungan berapa uang yang sudah masuk sampai aset itu ada dan berapa sisa kewajiban yang akan dibayarkan oleh S. Jadi artinya kalaupun misalnya aset itu tidak dijual tapi tetap dimiliki dan diwarisi kepada anak-anaknya, anak-anaknya tahu, oh peran papanya ada, peran ayahnya ada, peran bundanya ada. Nah, tapi kalau misalnya kemudian itu ingin dikatakan sebagai aset pribadi, Ruben juga nggak keberatan, tapi kamu kembalikan dong segala sesuatu, uang-uang yang saya sudah masukkan ke dalam, itu kan wajar, normal. Saya kira kalau kita tanya kepada masyarakat Indonesia juga dia bilang ya normal dong, lu ingin jadikan itu aset pribadi bukan gono gini ya lu bayar dong. Nah, jadi jangan artinya itu seolah-olah Ruben ketika S-nya sudah beretikat baik tapi masih tetap ingin dikembalikan, itu nggak seperti itu. Ya, Ruben bukanlah orang yang seperti itu. Jadi inilah yang harus kita lihat dengan hati yang bersih, mata yang terang.